Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua pagi hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Dan anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita dimulai, kalian harus mengisi absen yang telah ibu buat di grup WA masing-masing. Kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila, ibu mau nanya dulu nih, Garuda Pancasila itu lambang apa sih? Garuda Pancasila itu adalah melambangkan negara Republik Indonesia. Burung Garuda ini adalah sangat besar, gagah, perkasa. Lihat nih gambar yang ibu tunjukkan ini adalah gambar perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Kelima sila Pancasila itu memiliki dan bunyi yang berbeda-beda. Sila pertama itu simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Coba perhatikan gambar bintangnya dan backgroundnya. Gambar bintangnya itu berwarna kuning dan backgroundnya hitam. Lalu sila kedua itu simbol atau lambangnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan atau kita terapkan di rumah masing-masing adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, sebelum makan, sebelum tidur, dan yang lain-lainnya. Pancasila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua yang ada membantu adik belajar, membantu ibu membersihkan rumah, dan membantu ayah membersihkan mobil. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga di rumah adalah hidup rukun dengan keluarga. Ingat, sila ketiga itu berbunyi persatuan Indonesia, berarti harus ada persatuan di dalam rumah kita. Contoh berikutnya adalah tidak bertengkar dengan saudara. Kalau kalian suka bertengkar dengan saudara, kalian berarti tidak menerapkan sila ketiga Pancasila, saling membantu dalam keluarga, sehingga terwujud persatuan yang kalian terapkan di sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat di rumah adalah menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Ketika kalian bermusyawarah, mungkin kalian akan berbeda pendapat dengan orang lain. Contoh dalam keluarga kalian bermusyawarah akan pergi bertamasya bersama atau piknik bersama. Lalu kalian usul ingin pergi ke pantai. Mungkin kakak atau adik kalian usul ingin pergi ke kebun binatang. Itu namanya perbedaan pendapat. Lalu apakah perbedaan pendapat itu bisa menjadi pertengkaran? Adik-adik, jangan. Anak-anak harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Tidak memaksakan kehendak juga. Kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Kalian bermusyawarah, contoh kalian ingin pergi ke pantai, kakak atau adik kalian ingin pergi ke kebun binatang, lalu kalian memaksa kakak atau adik kalian untuk memilih ke pantai, itu tidak boleh. Jadi dalam sila keempat ini kita tidak boleh memaksakan kehendak saat bermusyawarah.
Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila kelima di rumah adalah yang pertama, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak harus bisa membedakan waktu, membagi waktu untuk belajar dan bermain. Kalau waktunya kalian belajar, ya kalian harus belajar. Tidak malah bermain. Anak-anak ya harus serius ketika waktunya sekolah. Ya kalian harus sekolah, contohnya penerapan sila kelima. Yang lain adalah rajin menabung. Nah, anak-anak, siapa nih yang rajin menabung di rumah masing-masing? Lalu contoh berikutnya adalah bergotong royong, membersihkan rumah. Ini juga penerapan sila kelima. Nah, saat kalian bergotong royong atau bekerja bakti, bagilah tugas secara adil. Itu tadi penerapan sila kelima Pancasila di rumah kita. Apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, tugasnya adalah kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing kesimpulan pembelajaran video dari ibu ini. Nah, nanti kalian tulis sila ke-1 sampai sila ke-5, bunyi silanya apa, simbolnya apa. Nah, kalian tulis dan gambar di buku tulis kalian masing-masing. Nanti hasilnya difotokan dan dikirim ke grup Google Classroom yang ibu buat. Nanti ibu kasih kodenya di grup WhatsApp kalian ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.